Pernah nggak sih kita melihat seorang tokoh politik yang tiba-tiba naik ke panggung kekuasaan bukan karena ambisinya sendiri, tapi karena takdir yang memaksanya untuk berdiri di garis depan? Kadang, sebuah tragedi justru melahirkan pemimpin baru yang tak pernah mempersiapkan dirinya untuk itu. Dan hari ini, kita akan menyaksikan langsung bagaimana perjalanan seorang perempuan yang awalnya ingin menyerah, tapi akhirnya berdiri memimpin satu provinsi. Bukan karena ia mengejar jabatan, tetapi karena ia merasa punya amanah besar yang harus diteruskan. Sebelum kita lanjutin, yuk kita dengarkan baik-baik apa yang beliau sampaikan, dan kita coba pahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar politik Indonesia. Saya masuk di dunia politik ini kan bukan karena saya mau masuk di dunia politik ya. Ini karena ada kecelakaan 12 Oktober, kemudian ada suatu perjuangan yang harus dilanjutkan karena saya, anak-anak, relawan, para partai politik yang waktu itu sedang berjuang, tinggal 42 hari lagi, kita menolak untuk kalah bahwa mimpi besar seorang Benny Laos selesai begitu saja. Anak saya pengen saya melanjutkan value, cita-cita, harapan yang papanya perjuangkan. Untuk itu saya melanjutkannya. Ketika sudah menang, saya harus mewujudkan janji politiknya. Janji politik itu kita racik bersama. Sebenarnya hanya memirroring apa yang sudah berhasil dilakukan di Morotai, dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, bagi-bagi renov rumah, infrastruktur dengan APBD seadanya. Tetapi kebutuhan dasar manusia itu negara hadir. Tugas saya sekarang bagaimana itu bisa berhasil. Anda kan bisa menolak waktu itu. Saya awalnya menolak. Saya nggak mau, itu dunia yang sangat patriarki, sangat laki, saya ini perempuan, saya mau pulang, lihat anak-anak saya telepon anak-anak saya, don't worry, mami bakal pulang, and then mami nggak kemana-mana lagi. Itu yang terjadi 12 Oktober. Memutuskan untuk maju atau tidak itu tanggal 14 atau 15 Oktober. Setelah bertemu dengan, waktu itu para sekjen dan perwakilan dari ketua umum 8 partai bertemu dengan saya di ruang di RSPAD. Dan keputusan saya final ketika saya berbicara dengan anak saya, tiga-tiganya mendukung. Walaupun mama saya tidak setuju, semua keluarga besar saya tidak setuju, teman-teman saya tidak setuju, mereka bahkan menangis ketika mendengar saya mau maju. Anda tidak merasa dimanfaatkan oleh partai-partai politik itu? Dalam hidup ini kita semua saling memanfaatkan dengan tujuan kita masing-masing. Benar dan salah, semua orang punya perspektif yang berbeda. Tujuan saya waktu itu, saya harus menang. Semua janji politik almarhum saya harus selesaikan. Saya harus punya good closure dengan perjuangan ini. Saya tidak mau seorang Benny Laos selesai begitu saja. Dan saya harus membuktikan bahwa gagasan seorang Benny Laos itu bisa diimplementasikan di Maluku Utara. Saya tuh kertas kosong, kanvas kosong, I know nothing. Kemudian saya pernah ada di titik di mana tersandra dalam ketidaktahuan. Transisi sebelum saya dilantik. Pertama tidak percaya diri, tersandra dalam ketidaktahuan. Saya belajar, saya bertemu dengan semua, saya belajar teknis ya, lebih ke birokrasi, saya belajar teknis. Bertemu dengan semua yang saya bisa belajar di kementerian, dirjen, hal teknis, OPD. Saya bahkan bertanya ke ChatGPT, saya baca. Secara politik, saya dari awal ketika bertemu dengan 8 partai koalisi, saya masih ingat pertama kali saya bertemu dengan mereka, saya langsung bilang, saya tidak bisa berkomunikasi secara politik. Saya melihat secara dekat bagaimana almarhum berbiasa berkomunikasi politik. Itu kalimatnya tidak langsung, kalimatnya muter. Nah, saya tidak bisa memahami kalimat bersayap dan kalimat muter. Saya kalimatnya tuh langsung. Jadi saya mohon ketika berbicara dengan saya, jika menginginkan A, katakanlah menginginkan A. Karena saya tidak mengerti ketika itu muter. Dan sampai dengan hari ini, 9 bulan saya bisa berkomunikasi mereka dengan baik. Tapi dengan itu kemudian saya jadi khawatir pada Anda, Kenapa? Karena saya nggak ngerti apa-apa, sebuah pengakuan. Menurut saya Anda telah mengambil momentum sejak awal dan orang Indonesia itu suka. Jadi Anda sekarang dicintai bukan hanya di Maluku Utara. Tapi kan tidak sesimpel itu mekanisme politik bekerja. Saya harus memediasi pikiran publik bahwa Benny Laos karena luka yang luar biasa, saya tertegun ya melihat itu luar biasa. Terus kemudian ada istrinya nih, bisa digarap nih, cantik, pintar, alumni luar negeri, orang kaya sejak belum lahir gitu. Saya tidak terlalu yakin Anda tidak paham itu bahwa pada saatnya nantinya Anda harus membayar utang tanda petik. Saya tahu akan ada sesuatu hal yang mungkin harus saya hadapi pada akhirnya. Cuman itu di luar kontrol saya. Saat ini dengan otakku yang kecil ini, dengan pemahamanku yang sederhana ini, saya memetakan semua dengan sederhana saja. Saya yakin Ibu Gubernur paham bahwa oligarki yang menguasai perpolitikan kita, terutama elit-elitnya itu bermain di wilayah sumber daya yang ada di wilayahnya Anda. Iya. Kalau saya mengusung Anda, mengatakan gini, Ibu Gubernur, nikmati dulu kemenangan ya. Jadilah pahlawan dulu ya, tapi pada saatnya Anda harus tahu diri. Anda tidak menyiapkan diri untuk itu. Belum.
saya harus sedikit lebih soft ya mengejar Ibu Gubernur yang luar biasa ini, karena ada pengakuan bahwa ya saya belum pikir segala macam, tapi ya tadi saya sampaikan saya harus mengirim sinyalnya sesegera mungkin, dan pada saat itu terjadi saya tidak yakin gelar pahlawan tanda petik orang yang mereka cintai itu masih melekat. Sekarang berapa sih APBD-nya Tahun ini 3,5 triliun. Tahun 2025 3,5 triliun. Jadi sebenarnya awalnya itu adalah 3,4 triliun. Dipotong oleh Menteri Keuangan kurang lebih 245 miliar di tahun awal 2025. PAD-nya dari tadinya cuma 800 kita tingkatkan menjadi 1,2 triliun. Jadi dengan peningkatan PAD tahun ini dia menjadi 3,5 triliun. Nah ya 3,5 triliun. PAD Anda itu besar sekali ya ternyata ya. Itu luar biasa. Tapi pasti dari tambang. Iya, dari 500 miliar sendiri dari pajak BBM. Ya sebenarnya potensi kita banyak banget. Kita tuh bahkan tidak punya IUP sendiri. Kalau ini sebuah perusahaan Pak, kita itu 1 tahun kita itu ekspor dari hasil smelter itu kurang lebih hampir 150 triliun. Dengan kita ada IUP 1 tahun itu kurang lebih hasilnya sekitar 54 triliun. Kita tidak, sebagai daerah, kita tidak punya satupun IUP. Harusnya BUMD itu minimal punya 1 IUP. Jika punya 1 IUP aja, PAD 1 tahun 2-3 triliun tuh kan ada aturan mainnya. BUMD itu boleh berapa persen gitu kan gitu ya. Masalahnya tidak dilakukan di pemerintahan yang lalu. Selama tambang 10-15 tahun ini BUMD tidak punya IUP. BUMD-nya ada dibentuk. Hari ini saya tidak bisa pakai karena BUMD-nya itu sudah tidak aktif sejak 2016. Ada pemeriksaan BPK, ada pemeriksaan KPK. Saya tidak bisa mengaktifkan kembali. Untuk mengaktifkan kembali ini saya harus banyak prosedurnya yang mungkin butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan saat ini sedang dilelang IUP dan kita dengan aturan undang-undang minerba yang baru, ada undang-undang SDM yang baru tuh kita BUMD itu bisa memiliki IUP. Sebenarnya kita hanya butuh 1 IUP. Dengan 1 IUP saja untuk mendapatkan PAD ekstra bonus 2-3 triliun itu sesuatu yang tidak sulit. Itu banyak opportunity loss. Ibu Gubernur yang cerdas, itu yang saya katakan dari tadi. Kewenangan-kewenangan yang berhubungan dengan kekayaan alam itu sedapat mungkin itu jangan dikelola oleh orang-orang di daerah itu. Dan kepala daerah Anda ditangkap oleh KPK kan sebelumnya. Itu aku no comment. Saya harus menyampaikannya kepada Anda. Mohon maaf. Di sini unsensor, tidak ada yang dipotong. Dan kemudian betapa saya respect pada Ibu Gubernur mau datang ke sini padahal sudah tahu ini forum ini agak gimana gitu kan. Oke. Pada akhirnya kita harus sampai pada bagian di mana kemudian Anda disergap. Coba ditampilkan. Ini karakter forum ini adalah mau bersusah payah mencari data. Dan ini adalah teman-teman dari Jatam melakukan ini. Agak rumit ya. Nanti saya pun tidak mengetahui ini sebelum mereka menampilkannya dalam gambar. Ini garis besarnya. Ada Karya Wijaya. Ini adalah tentakel bisnisnya Anda ya. Ada penjelasan nggak soal ini, Mem? Apakah dia benar 100%? Saya nggak tahu. Karena saya nggak hafal secara detail. Biasanya almarhum yang ngurus seperti ini. Apakah saya masih aktif? Tidak. Sebelum saya dilantik, saya sudah keluar dari semua kepengurusan saya. Apakah saya masih memiliki saham di beberapa PT? Ya, karena saya sudah mengecek sebelumnya bahwa saya boleh memiliki saham sebelum saya menjadi gubernur. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, tadi sudah dijawab. Saya harus menghormati jawaban itu. Di ujung dari diskusi ini, Ibu Gubernur, ada 2 poin yang sedang saya rancang, rekonstruksikan di kepala saya. Yang pertama adalah Anda sedang meyakinkan orang bahwa Selijo Anda punya niat baik. Anda sudah telanjur bersepakat, sadar, awalnya menolak tapi kemudian bersedia. Itu ruangnya, dan ini adalah ruang politik. Saya lagi-lagi mengatakan, tadi pembukaan saya tadi, bahwa ada pahlawan baru. Bahkan pada kalimat pertama saya sudah mengatakan itu, tapi saya mau uji, karena saya suka datang ke Ternate bertemu dengan teman-teman. Tapi sebenarnya poin yang paling utama adalah Anda didukung oleh partai-partai yang sayangnya identifikasinya seperti yang kita bicarakan tadi. Ibu Gubernur, kalau Anda ingin tahu substansi dari diskusi kita ini adalah, ternyata Bang Akbar sedang mencoba memediasi pikiran publik bahwa saya tidak boleh kalah. Hanya karena Anda mendukung saya, maka kemudian saya gadaikan sumber daya alam saya dan kemudian rakyatku tidak dapat apa-apa. Saya tidak berencana untuk melakukan itu dan saya tidak mau melakukan itu. Itu yang saya maksud. Dan ketika nantinya terjadi, itu tadi yang saya katakan, tidak semudah itu, Mem. Saya tahu. Saya sampai hari ini, apakah ada partai yang mengintimidasi saya? Tidak. Apakah nanti akan ada? Saya tidak tahu. Apakah saya terlalu lugu untuk berpikir positive thinking? Kata sebagian orang begitu. Jadi ya saya hanya memikirkan sesuatu yang bisa saya pahami, upayakan, dan semesta akan mengaturnya dengan caranya mungkin. Semesta akan mengaturnya dengan caranya sendiri.
saya memutuskan menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah. Oke. Bahwa kemudian apakah harapan itu bisa dipercaya, itu butuh diuji. Mulai dengan menguji motivasiku, Ya. menguji integritasku, menguji kapasitasku, dan menguji ketahananku. Apakah nanti saya akan berhasil? Waktu yang akan membuktikan. Apakah saya bisa mempertahankan omonganku? Kinerja saya yang bisa membuktikan. Saya berhasil atau tidak, rakyat yang akan menilai. Percuma saya bilang saya berhasil kalau rakyat menilai saya gagal. Tujuan awalnya otoritas yang saya sedang pinjam ini adalah milik mereka yang akan diambil kembali 5 tahun ke depan. Kami punya teknologi mengembangkan di sini namanya Patra Data ya, algoritma politik berbasiskan AI. Dan Anda tahu salah satu hasilnya. Anda boleh merasa tersanggup, Jung. Boleh jawab, boleh tidak. Tapi saya sampaikan. Salah satu tokoh yang potensial bermain di 2029, salah satu tokoh yang potensial dilirik-lirik oleh berbagai kekuatan politik itu adalah Shirley Juanda untuk kepemimpinan nasional. Apa pendapatnya Ibu Shirley? Saya selalu mengkalibrasi value, tujuan, alasan, motivasi saya. Saya ada di sini untuk masyarakat Maluku Utara. Saya ada di sini murni untuk melanjutkan gagasan besar almarhum saya. Jadi sampai hari ini saya fokus ke Maluku Utara. Ibu Shirley Juanda, Ibu Gubernur Maluku Utara, terima kasih loh ya. Ya. Saya harus memberikan apresiasi atas kelugasan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sebab publik juga ingin tahu Iya. apa yang Anda pikirkan pada sisi yang mungkin tidak pernah ditanyakan orang. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu Gubernur. Terima kasih. Cukup terkesan dengan kejujuran dan kerendahan hati yang ia tampilkan. Tidak banyak pemimpin yang secara terbuka mengakui betapa sulitnya dunia politik, apalagi ketika mereka datang dari luar lingkaran kekuasaan. Ada energi tulus untuk melanjutkan perjuangan suaminya, dan itu sebuah nilai yang kuat. Cara beliau menempatkan rakyat sebagai pusat orientasi, ini sesuatu yang seharusnya memang menjadi spirit setiap pemimpin. Kalau kita lihat angka kemenangan 51% yang tadi disebut dalam wawancara, itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap figur dan warisan suaminya. Secara nasional, tren politik Indonesia memang menunjukkan peningkatan kepemimpinan perempuan di beberapa daerah, tapi tetap perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam dunia politik yang patriarkis, hal yang beliau akui sendiri. Selain itu, sektor sumber daya seperti nikel tambang di Maluku Utara memang menjadi magnet kepentingan elit. Artinya, tekanan politik pasti sangat besar dan intens. Justru pemimpin baru yang jujur dengan keterbatasannya punya peluang membawa gaya kepemimpinan yang berbeda. Politik itu dunia yang keras, ya, tapi kadang yang kita butuhkan adalah orang yang menghadirkan sisi manusia di dalam kekuasaan. Yang penting sekarang, apakah ketulusan ini akan tetap terjaga saat kepentingan-kepentingan besar mulai bermain semakin dalam? Dan ini yang perlu kita kawal bersama. Kalau kalian mendukung pemimpin yang mau belajar dan terus memperjuangkan rakyatnya, jangan lupa like video ini, subscribe, dan tinggalkan komentar. Menurut kalian, apakah pemimpin yang muncul karena tragedi bisa membawa perubahan besar?